have my yes, with no exception. I'm laying down my rights, second guessing. You can have my yes. I'm giving you my fear of never knowing whatever's coming next. I know you've got me. You can have my yes. You're the land, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. You're the lamp, you're the light, you're the cloud that guides me. You're the way, you're the truth, you're the life inside me. You conquer my fears, so I'll leave it all behind. I'm running to the light. Oh, yeah, I'm running to the light. Running to the light. Shalom JPMKI. Shalom. Kita mau lebih mengenal teman-teman semua, jadi teman-teman boleh banget menuliskan nama dan asal universitas di kolom chat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah di JPMKI. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus mau melawat setiap kami, Tuhan Yesus mau mengurapi setiap kami biar kami mau bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita siap memuji menyembah nama Tuhan, amin. Mari anak muda kita sama-sama bertepuk tangan. Kita percaya Allah kita penuh dengan kuasa. Yang percaya sorakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes Lord, ini bukti iman kami Tuhan. Kami percaya kami punya kuasa. Yang percaya sorakan haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Mari katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Tuhan, Kau yang punya kuasa. Yang percaya sorakan Yes Lord, ini bukti iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Anak muda sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari anak muda berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Untuk teman-teman semua yang mau bergabung dalam pelayanan JPMKI, teman-teman boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan teman-teman. Mari dimanapun kita berada, entah itu di rumah ataupun di kampus, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya siang hari ini Tuhan Yesus hadir, siang hari ini Tuhan Yesus mau lawat setiap kita. Mari datang ke hadiratnya, mari kita buka hati sama-sama teman-teman. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang gak terbatas buat setiap kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship you, Jesus, we worship you, kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dari awal, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai,
Yesus sertaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Mari. Shalom JPMKI yang ada saat ini, terima kasih buat kesempatannya yang diberikan bagi saya, buat setiap pengurus-pengurus yang ada. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatannya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk saya secara pribadi. Ya, terima kasih. Dan tema yang sudah diberikan bagi saya itu dipanggil untuk diutus, ya, dipanggil untuk diutus. Suatu tema yang luar biasa ya. Kalau kita sepanjang bulan ini mungkin sudah mendengarkan setiap khotbah tentang dipanggil untuk diutus ya. Mungkin beberapa minggu lalu pembahasannya terus tentang dipanggil untuk diutus. Memang suatu menarik teman-teman, adik-adik, saudara-saudariku sekalian ya. JPMKI Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia, dimanapun adik-adik berada berkuliah, ini suatu hal yang luar biasa, yang bagus untuk kita dengarkan, untuk kita bisa pahami bersama-sama ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya juga diberikan kepercayaan kembali ya. Dulu diberikan kepercayaan, mungkin juga sebagian sudah mengenal saya, tetapi hari ini juga ingin saya perkenalkan diri sebelum saya membahas firman Tuhan di pagi hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Reksi Tambunan. Saya sebagai koordinator atau pelayan Tuhan di Gereja Kristen Parusia Medan, khususnya di bagian youth gitu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan kita di ibadah saat pagi hari ini ya. Langsung saja ke firman Tuhan ya, yang saya ambil dari kitab Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 ya. Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 ya. Nanti saya akan bacakan, nanti adik-adik, saudara-saudari boleh menyimak ya. Dengan perikop di sini dituliskan Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat yang ke-4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Ya, saudara-saudari, adik-adik JPMKI, dimanapun adik-adik berada saat ini, dimanapun adik-adik melakukan persekutuan di gereja atau di kampus, suatu hal yang bagus dan menarik persekutuan ini ya. Saya bangga, saya sangat salut dengan persekutuan ini, luar biasa untuk setiap mahasiswa-mahasiswi Kristen ya, dimanapun mereka berkuliah, mereka bisa ibadah ya. Padahal saat ini juga masih daring, masih online gitu ya. Nah, saat ini sungguh luar biasa untuk kita beribadah bersama-sama dengan tema yang sungguh luar biasa, dipanggil untuk diutus ya. Nah, kalau mungkin minggu-minggu lalu sudah dibahas, dan mungkin ayatnya yang sudah ada yang bersamaan atau ada ayat yang berbeda, mungkin berbeda-beda penggalian penaksirannya, tapi firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Benar adik-adik ya? Ya. Apa sih kata dipanggil gitu ya? Kata dipanggil dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengajak atau meminta, datang ya, apa itu diutus ya, dalam KBBI adalah menyerah ya, orang pergi gitu ya, menyuruh orang pergi dan dengan mengirimkan atau memerintah, itu diutus. Jadi suatu diperintahkan atau mengirimkan seseorang, itu artinya dikata diutus. Contohnya ya, satu kampus nih ada perlombaan ya antara kampus dengan kampus yang lain gitu ya. Nah, ITHB contohnya, ITHB mengutus beberapa mahasiswa. Nah, artinya memerintahkan atau mengirim beberapa mahasiswa untuk berlomba. Nah, itu arti kata diutus. Nah, dipanggil artinya berarti yang tadi ini yang mau diutus ini yang sudah dipanggil ya dari beberapa mahasiswa yang ada di ITHB. Ya, mungkin seperti itu untuk kata dipanggil dan kata diutus. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita bahas, saudara, adik-adik, yang sudah kita baca saat ini ya. Yeremia, Nabi Yeremia adalah kitab Yeremia adalah salah satu penulisnya Yeremia ya. Nah, Yeremia adalah salah satu nabi ya. Jadi Yeremia, teman-teman, yang cukup masih kecil gitu ya, masih muda ya, pada saat itu ya. Jadi belum tahu apa-apa tentang namanya pelayanan ya. Yeremia adalah seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Nah, nama Yeremia berarti Tuhan adalah yang luhur atau tinggi luhur ya. Pelayanan Yeremia ya sebagai nabi berlangsung kira-kira 40 tahun ya. Pada masa pemerintahan 5 raja ya, kekuasaan 5 raja kekuasaan, yakni Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakim juga ya, dan Zedekia. Mungkin Yoyakim ini kenapa 2 kali penulisan yang berbeda ya, Yoyakim gitu ya, atau ini Yoyakim. Jadi beda ya. Yang pertama Raja Yoyakim, tapi yang kedua Raja Yoyakim. Jadi penulisannya berbeda. Nah, pada masa itu Yehuda sedang berada dalam situasi krisis. Teman-teman, adik-adik ya, Yehuda pada saat itu mengalami suatu situasi yang paling krisis, yaitu krisis moral ya. Kita sudah tahu ya apa itu krisis moral ya. Jadi nggak perlu saya bahas lebih detail tentang krisis dan moral. Nah, ya, kepemimpinan bahkan agama-agama, dalam situasi itulah Yeremia dipanggil menjadi nabi. Adik-adik, teman-teman ya. Pada saat itulah Yeremia atau Nabi Yeremia dipanggil ya untuk melayani Tuhan sebagai nabi. Nah, pertanyaannya untuk kita, apa yang dapat kita pelajari dari kisah panggilan Yeremia ini? Ya, apa yang dapat kita pelajari? Nah, ada 4 hal yang kita dapat pelajari dari kisah Yeremia ini ya. Tapi sebelum masuk ke kisah Yeremia, teman-teman, adik-adik ya, dia bukannya orang yang mampu ya, dia bukannya orang yang hebat ya, dia bukan orang yang pandai ya, pandai berbicara, pandai berkata-kata ya, skillnya hebat, enggak. Dia katakan apa? Dia masih cukup muda, enggak pandai bicara ya. Tapi apa kata Tuhan? Aku sudah mengenal engkau dan menguduskan engkau sebelum engkau lahir. Bahkan di dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dikenal dan dikuduskan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita ya. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita diutus Tuhan, ada suatu tujuan dan maksud Tuhan kita dipanggil dan diutus Tuhan ya. Tidak hanya dipanggil itu atau diutus itu menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan ya, seperti teman-teman ya, mahasiswa sekuler ya, dimanapun teman-teman berada ya, ada maksud dan tujuan Tuhan dipanggil untuk apa? Menjadi terang ya, menjadi garam ya, berdampak ya di kampus kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Kita juga dipanggil dan diutus Tuhan menjadi terang, menjadi garam. Nah, itu tentang panggilan dan utusan ya. Nah, ada 4 hal yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Yeremia ini. Yang pertama rencana Tuhan, ayat yang kelima ya. Perhatikan di sana ayat yang kelima, rencana Tuhan yang pertama yang perlu kita pelajari ya.
Tuhan yang memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal, menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi sejak Yeremia ada di dalam kandungan ibunya. Ya benar ya, ayat 5 menuliskan demikian ya. Ternyata Tuhan memanggil Yeremia masih dalam kandungan ya. Bahkan mengenal, menguduskan masih di dalam kandungan, bahkan menetapkan nabi Yeremia menjadi seorang nabi masih di dalam kandungan ya. Nah, kata mengenal teman-teman, adik-adik, kita bisa pelajari garis bawahi, kata mengenal adalah mengandung makna memilih dan mengasihi ya. Jadi Tuhan sudah memilih dan mengasihi Yeremia sejak ia dibentuk dari dalam kandungan ibunya ya. Jadi masih dia waktu di dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dibentuk dan dikasihi oleh Tuhan, bahkan sudah dikuduskan Tuhan dan dipilih Tuhan dan sudah dikenal oleh Tuhan ya. Pemilihan Yeremia terjadi ya karena apa? Karena Allah ya. Terpanggilnya Yeremia menjadi nabi merupakan inisiatif Allah. Dasar pemilihan Yeremia terletak pada Allah sendiri. Ya, jadi bukan karena Yeremianya. Jadi terletak pemilihan Yeremia sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabi itu terletak pada Allah itu sendiri. Ya, bukan pada Nabi Yeremianya sendiri. Ya, coba kalau dari Nabi Yeremia sendiri seperti tadi jawaban, dia masih cukup muda, dia pandai berbicara. Jadi sehingga dia akan tidak bisa untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai nabi dan tidak bisa dipanggil dan diutus Tuhan. Tapi karena Tuhan Allah sendirilah yang memanggil dan memilih dan mengutus Nabi Yeremia. Nah, itu yang pertama yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Yeremia, rencana Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita, adik-adik. Ada maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap hidup adik-adik ya. Ada rencana Tuhan adik-adik ditempatkan di kampus adik-adik ya, mungkin di ITHB, di ITB ya, atau di kampus-kampus lain ya, di universitas-universitas lain, di Gajah Mada ya, di UNES atau di Satya Bakti ya, atau Satya Wacana ya. Ada maksud rencana Tuhan, adik-adik dikirim ke sana untuk melakukan studi. Nah, rencana Tuhan apa? Karena Tuhan sudah mengenal adik-adik. Ini loh rencana Tuhan itu ya, karena adik-adik sudah dikenal Tuhan sejak dalam kandungan. Nah, yang kedua ya, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Yeremia dipanggil dan diutus? Respon Yeremia ayat 6 ya, perhatikan ayat yang ke-6 di sana ya. Secara jujur Yeremia menyampaikan bahwa ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Perhatikan adik-adik, teman-teman, saudara-saudari, respon Yeremia dengan jujur dia katakan Yeremia tidak pandai bicara, bahwa ia masih muda dan tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan memang tidak memilih orang yang sempurna. Perhatikan, tetapi Tuhan tidak memilih orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat dan mampu. Ya, Tuhan nggak memilih yang mampu, yang hebat, yang punya gelar ya setinggi-tingginya. Nah, itu bukan Tuhan, bukan itu yang Tuhan lihat, bukan itu yang Tuhan pilih, tapi orang yang tidak sempurna yang mau Tuhan pakai. Ya, itu kita pelajari dari Nabi Yeremia. Nah, panggilan Tuhan juga bukan panggilan Tuhan bukan juga saat usia Tuhan memanggil orang yang menyadari ya, artinya jadi panggilan Tuhan itu juga bukan soal usia ya, bukan soal umur ya, bukan soal udah usia berapa ya, tahun berapa ya, bukan. Tuhan memanggil orang yang menyadari dirinya, kekurangannya, namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Itu respon Yeremia. Jujur dia katakan, Tuhan, aku belum gak pandai bicara, aku Tuhan masih muda, aku banyak kekurangan. Itu kata Yeremia kepada Tuhan ya. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak memanggil orang yang sempurna, orang yang hebat, orang yang pandai bicara ya. Aku juga nggak memanggil soal usia, karena Yeremia berkata muda ya.
Tapi yang menyadari dirinya dengan kekurangannya, keterbatasannya, tapi siap bersedia untuk dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita adik-adik, teman-teman, saudara-saudari. Dimanapun adik-adik saudara-saudari berada, kuliah, sekolah. Tapi sadarilah, engkau katakan dengan jujur kepada Tuhan, ini aku Tuhan, kekuranganku. Aku gak pandai ini, aku gak bisa ini. Tapi ketika engkau bersedia dibentuk dan diperlengkapi Tuhan, engkau akan Tuhan pakai. Engkau akan Tuhan panggil dan engkau akan Tuhan utus kemanapun engkau akan pergi. Jadi jadilah berkat dimanapun engkau kuliah, jadilah berkat dimanapun engkau berstudi. Karena itu panggilan yang Tuhan berikan bagi kamu, bagi kita semua. Ya, kita mengakui, menyadari, terbuka, jujur. Ya, jangan sok merasa hebat, sok merasa mampu. Ya, karena mentang-mentang udah sarjana, udah lulus, udah S2 lagi kan, S3 lagi kan, merasa aku hebat. Aku Tuhan gak layak menjadi seperti itu. Aku kan hebat, aku kan mampu. Tidak. Tapi kita yang menyadari kekurangan kita, yang menyadari kita keterbatasan kita, dan kita bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Apakah gampang dibentuk dalam untuk diperlengkapi Tuhan? Tidak, butuh proses. Tapi ketika hati komitmen untuk mau dibentuk Tuhan, pasti bisa. Amin adik-adik. Itu firman Tuhan yang kita bisa pahami dari kisah Yeremia yang kedua. Yang ketiga, nggak usah lama-lama ya. Yang ketiga, supaya karena mungkin masih banyak ini ya, enggak ya, cuma ada 4. Tapi mungkin ada beberapa lagi tambahan ya. Yang ketiga adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang Nabi Yeremia? Yang ketiga adalah tindakan Allah. Ya, tindakan Allah di ayat 8 ya. Perhatikan adik-adik di ayat ke-8, bisa diperhatikan Alkitab masing-masing ya. Allah meneguhkan Yeremia ya. Jadi kalau tadi yang pertama ada rencana Tuhan, ada rencana Allah dalam Nabi Yeremia, dan ketika ada rencana Allah bagi Nabi Yeremia, ada juga respon Nabi Yeremia. Ketika ada rencana, ketika ada panggilan untuk Yeremia, ada respon juga dalam Yeremia. Tapi respon itu respon dengan kejujuran. Dan yang ketiga, setelah Nabi Yeremia merespon panggilan itu dengan dia katakan dengan jujur, dan tindakan Allah ada juga atas respon Nabi Yeremia. Ya, apa respon Nabi Yeremia? Perhatikan di ayat 8. Ya, kalau enggak saya bacakan dari sini. Ya, respon Allah, tindakan Allah. Yang ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, itu ayat 8. Janganlah takut. Ya, coba teman-teman, atau saya bacakan dari sini, atau nanti adik-adik bisa juga baca nanti di rumah. Saya bacakan dari sini, Yesaya 6 ayat 8 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itu ada juga respon kalau kita menyadari panggilan kita. Tadi kita berkata, ini aku, utuslah aku. Yang penting kita bersedia dan menyadari kita ini siapa dia. Nah, itu tadi yang ketiga ya, tindakan Allah ya. Allah meneguhkan Yeremia dengan berkata, janganlah takut ya. Allah memberi jaminan penyertaan ya. Kata jaminan artinya Allah berani menjamin Nabi Yeremia di dalam ketakutannya ya. Kata kalau contohnya ya, kalau kita mengkredit sebuah barang, pasti ada jaminan, ada jaminan dong. Ya contohnya saya lah ini ya, mau kredit motor. Ya, saya kredit motor nih. Nah, ditanya yang punya motor pasti ditanya, jaminannya apa Pak? Gitu kan? Ya, inilah sertifikat rumah saya, gitu kan istilahnya. Nah, itu sebagai jaminan untuk saya bisa kredit motor. Karena ketika tiba-tiba saya waktu nggak bisa bayar, rumah saya jaminan untuk ditarik. Ya begitu. Tapi ini juga demikian dengan Nabi Yeremia. Ya, ketika dia takut, ketika dia meresponi bahwa dia tidak pandai bicara, bahwa dia tidak pandai berkata-kata, dia cukup mudah, tapi Tuhan memberikan jaminan bagi dia. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Ada sebuah jaminan, ya.
Ketika ada jaminan, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut, adik-adik, saudara-saudariku, dimanapun kita berada. Ya, kita nggak perlu takut kalau kita sudah ada jaminan. Ya, begitu juga tadi dengan yang saya katakan, kalau saya mengkredit, yang punya motor itu tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Karena apa? Ada jaminan, sertifikat tadi. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam panggilan Tuhan dan kita diutus Tuhan. Tidak perlu takut. Ketika memang kita meresponi dan menyadari kita tidak punya apa-apa, kita takut, kita khawatir, kita nggak mampu. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau, janganlah takut. Itu kata Allah kepada Nabi Yeremia. Nah, aku menyertai engkau, Allah mengulurkan tangannya dan menjamah Yeremia. Ayat 9, perhatikan di sana juga. Ya. Lalu Allah mengulurkan tangannya dan menjamah Nabi Yeremia. Allah memperlengkapi Yeremia, ya, sehingga meskipun muda tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Wow, luar biasa. Cukup muda loh, masih muda loh, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak anak-anak muda, tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa lagi? Timotius. Ya, Timotius cukup muda, dipanggil Tuhan. Murid yang dikasih oleh Rasul Paulus. Ya, dia masih muda. Ya, tetapi apa kata Rasul Paulus? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan. Nah, itu juga Yeremia. Ya, dia gak muda, tapi ketika mau meresponi panggilan Tuhan dan ada tindakan Allah, Tuhan pakai luar biasa. Bagaimana dengan kita, adik-adik saudaraku? Apakah kita meresponi panggilan Tuhan dan kita menyadari, oh, aku gak bagianku ini, ya, bukan ini bagianku. Aku masih muda, Kak, aku masih muda, Bang, gak bisa melakukan ini. Aku masih cukup muda, masih kecil, belum bisa diberikan tanggung jawab ini. Dan begitu kita merasa. Tapi ketika kita menyadari panggilan Tuhan, kita gak perlu takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, responi panggilan itu. Tidak hanya melayani di mimbar. Engkau sekolah sekuler, engkau menjadi berkat, engkau menjadi terang, engkau berdampak. Engkau memberikan rasa bagi teman-teman, bagi orang yang percaya, bagi orang yang gak percaya, bagi lingkunganmu. Engkau juga sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Tindakan Allah atas Nabi Yeremia. Apa yang keempat yang perlu kita pelajari dari kisah seorang Nabi Yeremia? Dipanggil dan diutus. Yang keempat, ya, tugas Yeremia. Ketika dia ada rencana Tuhan. Yang kedua, ketika dia meresponi. Ketika dia ada tindakan Allah. Yang keempat, ada tugas seorang Nabi Yeremia. Ayat yang ke-10. Ya, ayat ke-10. Di sana ditulis, saya akan bacakan. Ayat yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Luar biasa, ya. Tugas Yeremia mencabut, ya, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Ada 6, ya, ada 6 kata tugas Yeremia. Yang pertama mencabut, yang kedua merobohkan, yang ketiga membinasakan, yang keempat meruntuhkan, yang kelima membangun, dan yang keenam menanam. Ada tugas yang harus Nabi Yeremia lakukan. Nah, 6 kata kerja ini merupakan, ya, gambaran tugas Yeremia. Memang bukan tugas yang mudah. Benar? Bukan tugas yang mudah. Adik-adik saudara-saudariku sekalian, ya, teman-teman dimanapun kita berada. Ini bukan tugas yang gampang. Seperti tugas mengerjakan paper, mengerjakan makalah. Bahkan kita pun sebagai mahasiswa, saya sudah alami. Duluan saya mengalami, ya, bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat paper, ya, tugas-tugas, meringkas, mengerajum, itu sangat sulit, ya. Sekalipun itu mungkin hal simpel, tapi karena kita sebagai mahasiswa, aduh, kok tugas mulu sih, tugas mulu, kadang kita gitu kan bosan, tugas ini mulu, bapak itu lagi, kan karena kita jenuh, bosan, bahkan kita bersungut-sungut. Nah, apalagi ini yang begitu berat, nggak cukup mudah, ya.
Itu tugas Nabi Yeremia. Yang tidak cukup, bukan tugas yang soal yang mudah. Karena Yehuda sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa dan sekitarnya. Jadi tugas itu diberikan kepada Nabi Yeremia, dipanggil untuk diutus, ada suatu panggilan untuk kerajaan Yehuda. Karena apa? Mengalami suatu krisis. Itulah tugas Yeremia. Nah, itulah tugas Yeremia ketika Yeremia dipanggil dan diutus untuk membantu kerajaan Yehuda karena mengalami masa krisis moral dan agama pada saat itu. Nah, Asyur, Mesir, dan Babel, namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu menghadapi tantangan apapun. Bagaikan kota dan benteng yang kokoh. Ya, ketika Nabi Yeremia, ketika bersama hamba Tuhan yang setia dan berseru kepada Tuhan, apapun itu akan bisa dimusnahkan. Bagaikan kota dan benteng yang kokoh. Karena apa? Sudah meresponi panggilan Allah dengan jujur dan ada tindakan, dan Yeremia menerima panggilan itu dan Yeremia melaksanakan tugas tersebut. Ya, ini yang keempat, yang terakhir yang kita pelajari dari kisah seorang Nabi Yeremia. Teman-teman, adik-adik. Apa tadi yang pertama? Rencana Allah ayat kelima. Yang kedua, respon Yeremia ayat yang keenam. Ya, yang ketiga, tindakan Allah ayat yang ke-8. Yang keempat, tugas Yeremia ayat yang ke-10. Nah, hadirin, ini yang harus kita pahami dan kita pelajari. Tidak hanya kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada nempel. Tapi masuk telinga kanan dan tetap berdiam dan hidup dan tumbuh berakar. Nah, kesimpulan untuk firman Tuhan, ya. Hari ini kita bersyukur atas pertolongan Tuhan sehingga kita semua menerima panggilan dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Ya, baik pelayan musik, baik pelayan singer, baik pelayanan WL, aser, kolektan di gereja, itu suatu pelayanan, suatu panggilan. Sekalipun tidak melatar belakangi seorang teologia, nggak melatar belakangi seorang pendeta, tapi menjadi pelayan Tuhan. Jadi ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau diutus Tuhan, jangan engkau menolaknya. Amin. Jadi jangan merasa kita mudah, merasa tidak mampu. Tapi ketika kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Seperti di ayat yang ke Yesaya 6 ayat 8. Dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu sahutku, ini aku, utuslah aku. Bisakah kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku? Ya, ini yang harus kita pelajari sebagai pelayan Tuhan. Nah, sehingga kita menerima panggilan dan bertanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Dari kisah panggilan Yeremia, kita belajar ada 4 hal. Yang pertama, rencana Tuhan selalu indah untuk kita. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Yang ketiga, iman atau tindakan Tuhan. Yang keempat, setia sampai akhir. Ini yang paling luar biasa. Setia sampai akhir. Ini firman Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kalau tadi lupa, saya buka di dalam doa dan saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa, teman-teman, adik-adik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biar Bapa Tuhan panggilan untuk kami diutus, kami benar-benar meresponi panggilan ini Tuhan. Sekalipun kami berkata kami masih muda Tuhan, kami tidak pandai bicara, kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa melakukan
melakukan hal-hal yang besar, tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh mahasiswa-mahasiswi JPMKI ya Tuhan. Bahkan di setiap universitas-universitas, berkati perkuliahan mereka, berkati juga studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, bahkan pergaulan mereka menjadi pergaulan-pergaulan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, tambahkan hikmat bagi hamba-Mu, bahkan berkati pelayanan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, perkenalkan, nama aku Daniel Kurniawan dari Universitas Parayangan Bandung. Jadi setelah nonton ibadah online JPMKI yang tanggal 9 September, aku mungkin mau sharing sedikit nih. Jadi di sini kan sempat dibahas dipanggil untuk diutus. Lalu ada juga sempat diucapkan juga bahwa kita menjadi anak Tuhan tuh karena kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Dan panggilan menjadi anak Tuhan tuh merupakan panggilan terutama dalam hidup kita untuk saat menjadi orang percaya. Nah, terus sempat juga yang buat aku mengingat kepada hidup aku adalah ketika disebutkan kita menjadi jemaat di salah satu gereja itu karena panggilan Tuhan. Nah, jadi aku tuh awalnya Katolik, gereja Katolik, walaupun awal tuh nggak yang rajin tiap minggu datang ataupun kadang mengerti apa yang diucapkan dengan pastor gitu di misa gitu, di ibadah. Nah, tapi waktu aku kelas 11 awal-awal itu aku mulai penasaran tentang Tuhan, tentang Alkitab, dan tentang kayak perbedaannya apa sih Kristen dan Katolik, terus kayak tentang gereja-gereja juga gitu. Terus aku mulai tanya-tanya lah ke guru matematika aku, karena pada saat itu guru matematika aku itu bekerja di tempat yang sama dengan aku dan dia sudah pelayanan. Nah, jadi aku mulai bertanya-tanya dan mulai ngobrol-ngobrol gitu. Dan setelah ngobrol aku makin tertarik kan. Nah, aku tuh udah mulai berencana ke gereja sendiri gitu, karena kan aku kadang ada pekerjaan jadi nggak selalu bisa waktunya nggak selalu tentu. Jadi rencananya gimana kalau berangkat sendiri aja gitu, udah kendaraan umum atau kayak ojek online udah bisa gitu, udah banyak gitu kan. Jadi aku waktu itu mau berangkat sendiri. Nah, nggak lama setelah itu atau mungkin dekat-dekat dalam masa yang sama gitu, aku itu ikut CG, sebuah connect group dari Gereja Mawar Sharon. Jadi itu seperti komsel, mana kita bisa sharing bareng, kita ngobrol bareng, kita ngebicarain firman Tuhan dan kayak mempelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan di hidup kita gitu. Nah, setelah kayaknya aku udah ikut 1, 2, 3 kali mungkin. Lalu ada satu hari aku coba ikut sama aku. Jadi aku bareng sama aku pergi ikut CG itu. Jadi namanya CG Family karena itu untuk connect group yang sudah berkeluarga. Dan aku ikut CG Family selama mungkin nyampe 3 kali atau mungkin 4 kali. Nah, habis itu aku dikenalkan oleh pemimpin CG-nya ke CG yang teenager. Jadi aku bertemu orang yang sepantaran, jadi anak SMP, anak SMA. Nah, pas itu kan aku kelas 11, jadi berarti kelas 2 SMA. Nah, aku ikut CG teenager dan itu juga kadang masih ikut CG family juga, masih ikut. Habis itu kalau bisa ikut CG teenager juga ikut CG teenager. Lalu juga diajak ke gerejanya waktu itu, gereja di Gereja Mawar Sharon. Dan setelah itu aku mulai rajin ke gereja Mawar Sharon. Jadi aku kayaknya pada akhirnya nggak ke gereja yang aku lama sih, nggak pernah ke gereja aku yang sebelumnya. Jadi aku ke gereja Mawar Sharon tiap minggu juga itu, terus berangkat sendiri juga pakai ojek online segala macam. Dan sampai sekarang aku udah tertanam di gereja itu, aku udah dibaptis Islam di gereja itu juga. Dan ya sekarang aku memang sudah memutuskan untuk menjadi Kristen juga gitu. Jadi ya memang yang aku mungkin mau sampaikan adalah itu panggilan untuk menjadi jemaat gereja tuh memang benar-benar panggilan Tuhan gitu. Karena kayak padahal kayak gereja itu sebenarnya kantornya tuh di satu kompleks sama aku, tapi aku nggak pernah tahu. Terus gerejanya awalnya waktu masih nyewa itu pun sebenarnya daerahnya deket, salah satu di hotel di dekat rumah aku, jadi ya cukup dekat lah maksudnya. Tapi aku nggak pernah ke gereja itu. Dan ketika aku sedang mencari Tuhan tuh langsung memberikan jalan gitu. Walaupun mungkin sebenarnya di gereja aku yang lama pun bisa, tapi mungkin
gereja yang ini tuh ada gereja untuk fokus, ada CG teenagernya, ada ibadah untuk teenager juga. Jadi mungkin aku memang sudah dipanggil untuk berada di gereja itu gitu, untuk bertumbuh dan mengalami Tuhan di gereja Mauritian ini. Dan yang buat menarik juga emang semua rencana Allah, semua rencana Tuhan itu adalah selalu tepat pada waktunya gitu. Mungkin aja kalau aku dikenal gereja Mauritian lebih awal sebelum aku kelas 10 itu mungkin aku nggak terlalu tarik atau mungkin nggak ngerti atau apa, dan mungkin kalau tahu-tahu juga ya udah keburu kemana gitu kan. Nah tapi ya itu janji Allah yang memang tepat pada waktunya gitu. Jadi ya itu mungkin itu aja sharing aku. Terima kasih teman-teman video ini. Itu aja. Oke, halo teman-teman. Jadi tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan Yesus melalui ibadah online ini Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang sudah memberikan pelayanan Tuhan Yesus, baik tim multimedia Tuhan Yesus, tim online. Semoga selalu diberkati Tuhan, dan semoga ibadah kami ini dapat selalu jalan terus ya Tuhan Yesus sampai ke depannya Tuhan Yesus. Dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan Yesus, baik pekerjaan dalam pelayanan, dalam pekerjaan di luar sana Tuhan Yesus. Berkati selalu Tuhan Yesus pekerjaan kami Tuhan, dan berkati juga untuk teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan atau sedang proses penerimaan Tuhan Yesus. Semoga selalu diberikan kelancaran Tuhan Yesus dalam setiap prosesnya Tuhan. Dan kami juga akan berdoa untuk kegiatan studi kami Tuhan Yesus, untuk sekolah kami, kuliah kami Tuhan. Semoga selalu diberi kelancaran Tuhan Yesus dimanapun kita bersekolah Tuhan Yesus. Dan semoga dimanapun kita berada, kita selalu membawa kebaikan atas nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kita juga akan berdoa untuk kesehatan kami Tuhan Yesus, dan keluarga kami dan teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati selalu Tuhan Yesus kesehatan kami, dan jauhkan selalu kami dari penyakit-penyakit yang sedang berada di lingkungan kami ini Tuhan Yesus. Semoga kita selalu tetap aman Tuhan Yesus dimanapun kita berada ya Tuhan. Kami juga akan berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Semoga selalu disertai dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya Tuhan Yesus. Dan kami juga akan berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal kasih karunia-Mu Tuhan. Semoga mereka juga dapat selalu dilindungi Tuhan Yesus, dan semoga mereka selalu disertai Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum menutup ibadah kita siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur ibadah dari awal sampai akhir Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan siang hari ini Tuhan, boleh merema dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh sharing sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Memenuhi keluarga kita, memenuhi studi kita, memenuhi pelayanan kita, memenuhi hubungan kita, memenuhi semua yang jadi tanggung jawab kita hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan, amin. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
on bass, Samuel Malik.